Berkiprah menjadi seorang pemain sepak bola profesional tentunya menjadi sebuah dambaan bagi banyak kalangan pesepak bola di seluruh Nusantara ini, di samping memberikan kehidupan yang layak dan menjanjikan. Akan tetapi tak selamanya sepak bola tersebut akan memberikan sebuah jaminan bagi pemainnya untuk selalu berjaya dalam kehidupan mereka. Setelah sukses di sepak bola baik di level klub maupun timnas, dan menjadi terkenal di seluruh Nusantara ini, tetapi ada di antara mereka yang terlupa akan roda kehidupan itu terus berputar, terkadang disanjung dan terkadang harus jatuh sejatuh-jatuhnya ke lembah yang tak semestinya, dan kerap harus berurusan dengan hukum dan kepolisian atas apa yang telah dilakukan setelah tak lagi menjadi pesepak bola. Nah, kira-kira siapa sajakah pesepak bola sekaligus mantan pemain timnas Indonesia yang harus berurusan dengan pihak berwajib atas tindakan mereka yang tak baik untuk dicontoh? Inilah deretan mantan pemain timnas Indonesia yang harus rela berurusan dengan hukum atas perilaku tak baiknya. Dede Henry menempati posisi pertama dalam daftar ini karena nasibnya yang kurang baik dan tak patut untuk dicontoh oleh kalangan pesepak bola muda tanah air. Di tahun 2008 silam, sosok seorang punggawa timnas U18, Dede Henry yang merupakan sosok seorang penjaga gawang untuk timnas merah putih yang digadang-gadangkan akan menjadi pesepak bola hebat di masa yang akan datang, justru terjerumus ke lembah hitam pada 2008 silam. Hal itu bermula dari kisah seorang Dede Henry, tatkala keluarganya yang pada saat itu mengalami broken home, hingga orang tuanya itu harus berujung perceraian. Tentunya kejadian yang menimpa keluarganya tersebut membuat Dede Henry harus terpukul atas keretakan keluarganya itu, hingga ia mengalami depresi dan memutuskan untuk mundur dari timnas Indonesia U18 pada 2008, usai mendapatkan kabar perceraian kedua orang tuanya, yang pada saat itu ia masih memperkuat tim nasional Indonesia, dan ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Pekanbaru. Atas pukulan mental terhadap dirinya tersebut, dalam pengakuannya, perceraian orang tua membuatnya mengenal narkoba demi menghilangkan rasa frustasi yang terus menyelimuti dirinya atas kejadian tersebut. Tak hanya mengenal obat-obatan terlarang, ia pun juga terjerumus dan berkecimpung di dunia begal yang tak semestinya ia lakukan. Pada 2016, Dede pun ditangkap karena melakukan aksi begal bersenjata api. Dalam pengakuannya pada pihak yang berwajib, sungguh sangat miris dan memprihatinkan. Saya berhenti dari timnas pada 2008, alasan saya berhenti dari timnas karena mendapat kabar kalau orang tua saya bercerai, saya frustasi karena ibu saya berpisah. Di sanalah, saya mulai mengenal dunia narkoba dan begal, ucap Dede kepada awak media. Namun nasi sudah jadi bubur, tindak kejahatan memang harus ditindak dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah kejadian itu semua, Dede yang akrab dengan sapaannya, harus menjalani hukum dan mendekam di penjara. Hal ini tentunya bakalan menjadi pelajaran berharga buat generasi pesepak bola muda Indonesia, yang dimana mereka harus mampu untuk tegar dalam menghadapi cobaan yang akan siap selalu melanda, karena yang namanya cobaan kita tentunya tidak akan tahu kapan datangnya. Syakir Sulaiman. Di tahun 2013 silam, sosok seorang mantan pemain timnas U23, yang kerap bermain dengan pemain-pemain kelas wahid di masanya seperti Kurnia Meiga, Octavius Maniani, Nelson Alom, hingga Pahabol. Sempat menjadi pemain muda berbakat bersama Sriwijaya FC di Liga Super Indonesia, namun semua pengalaman itu terkubur oleh tindak pidana yang dilakukannya, yakni mengedarkan barang haram sejenis narkoba. Setelah ia ditangkap Reskrim Polres Cianjur terkait laporan ke Unit 1 Satreskrim Polres Cianjur, terkait peredaran obat terlarang, terungkap ia melakukan tindakan haram tersebut dengan mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan heksamer. Namun setelah diusut dan diteliti oleh pihak kepolisian, ternyata ia telah melakukan hal terlarang tersebut selama 2 tahun jadi pemasok serta pengedar narkoba di Cianjur. Pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut dan melakukan penggeledahan terhadapnya, ditemukan 2.700 butir obat-obatan terlarang, setelah dilakukan interogasi secara intens oleh kepolisian yang menangani kasus barang haram itu. Jadi betul dia ex-pemain timnas. Dia menikah dengan orang Cianjur, 2 tahun terakhir dia menjadi pengedar. Kami juga amankan barang bukti berupa 1.700 butir obat jenis tramadol dan 1.000 butir heksimer, bahkan kategorinya pemasok untuk para pengedar obat-obatan terlarang di Cianjur, sambung Tono. Ternyata usut punya usut dalang dari tindakannya tersebut, karena himpitan ekonomi membuat Syakir nekat untuk melakukan kegiatan terlarang tersebut. Syakir mengaku tindakan itu dilakukan untuk penuhi kebutuhan selama rehat dari dunia sepak bola akibat cedera lututnya berkepanjangan.
Himpitan ekonomi ini juga membuatnya menekuni profesi haramnya itu, dan bahkan ia menjual narkoba dalam bentuk dus, bukan cuma eceran semata. Ia juga mengakui dalam pengakuannya sudah mengedarkan lebih dari 2 tahun, baik menjual secara eceran ataupun per dus, jadi dia ini bandar, bukan lagi pengedar biasa, jadi itu yang menjadi alasan utama Syakir setelah cedera yang berkepanjangan hingga menuntut ia harus pulang ke kampung sang istri, namun tak ada lagi penghasilan dari bermain sepak bola. Dari pekerjaan haram tersebut, ia mampu meraup puluhan hingga ratusan juta di setiap bulannya, namun saat ini pihak kepolisian yang menangani atas kasus tersebut masih mencari dalang dari pemasok utama barang haram itu. Keuntungan yang didapatnya besar, puluhan juta. Karena modalnya tidak besar, tapi dia jual atau edarkan dengan harga yang berlipat, uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ucapnya, atas tindakan kriminal yang telah ia lakukan, kini ia terancam 12 tahun penjara, ia ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Cilaku. Syakir kala itu hanya bisa tertunduk lesu, dan langsung diamankan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Cianjur. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP, dan pelaku terancam hukumannya paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Isnan Ali. Entah apa yang ada dalam pikiran dari sosok seorang Isnan Ali waktu itu, mantan pemain sepak bola timnas Indonesia ini, dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Padahal ia juga merupakan sosok panutan bagi para pesepak bola muda Indonesia, dengan permainannya yang impresif, kini ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Dalam kasus yang telah menimpa dirinya, ia terjerat kasus tersebut pada tahun 2013 lalu, kendati sempat menjadi tersangka, namun dari pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadapnya, Isnan hanya diharuskan jalani hukuman wajib lapor setiap bulannya pada pihak kepolisian. Melihat track record yang telah ia lakukan sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, ia tercatat pernah membela sejumlah klub Indonesia seperti Barito Putra, Persikota Tangerang, hingga Sriwijaya FC. Namun kisah kelam itu perlahan tapi pasti itu telah pudar, dalam diri seorang Isnan Ali, kini setelah tak lagi berstatus sebagai pemain, Isnan Ali kini telah menjadi seorang asisten pelatih di sebuah klub tanah air yaitu Barito Putra. Cukup berbahaya bagi kali ini bagi Belanda. Kita lihat Nwokolo. Sayang sekali pemirsa. Greg Nwokolo, kasus yang menimpa sosok pemain naturalisasi berdarah Nigeria, Greg Nwokolo, di mana ia dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan berusia 25 tahun dengan inisial RG di tahun 2013 lalu. Kejadian itu, tengah terjadi di kediaman pribadinya di Jalan BDN 2 nomor 18D, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, namun, Greg membantah tuduhan tersebut dan melaporkan balik RG ke kepolisian karena merasa difitnah terhadap dirinya tersebut. Ia sempat dilakukan sejumlah pemeriksaan oleh pihak kepolisian kala itu. Pemain yang malang melintang di kancah sepak bola Indonesia ini pun sempat beberapa kali memperkuat tim nasional, hingga ia juga banyak memperkuat berbagai tim yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Cukup berbahaya bagi kali ini bagi Belanda. Kita lihat Nwokolo. Sayang sekali pemirsa.